Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelumnya perkenalkan saya Aizan Puri. Saya Sulsi Setian Putri. Saya Jan Pranabila. Saya Pinufiani. Saya Filza Ulia. Saya Muhammad Gatan. Dan saya Atullah Syafazanapur. Nah, di sini kami akan membahas kisah biografi tentang Jamaluddin Al-Afghani. Ditonton sampai habis ya. Cekidot. Nama lengkapnya yaitu adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Said Muhammad bin Safdar Al-Husaini, namun lebih akrab dipanggil sebagai Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Said padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia adalah putra dari Said Safdar yang dilahirkan pada tahun 1938. Menurut pengakuannya, ia dilahirkan di As'abat dekat Kandar, wilayah Lenistan. Pendidikan awal Jamaluddin Al-Afghani diajarkan oleh ayahnya sendiri, yaitu membaca Al-Quran, memahami bahasa Arab, sejarah, dan agama. Ayahnya juga membawa seorang guru untuk mengajarkannya ilmu tafsir, ilmu hadis, dan aspek-aspek spiritual lainnya. Dengan kecerdasan yang luar biasa, pada usia sekitar 18 tahun Jamaluddin Al-Afghani telah menguasai beberapa cabang ilmu agama seperti filsafat, usul fiqh, sejarah, metafisika, dan lain-lain. Ia juga fasih dalam beberapa bahasa seperti Arab, Persia, Turki, Inggris, dan Rustam. Tempat akhir hayatnya yaitu di wilayah Istanbul pada tanggal 9 Maret 1897 pada usia 89 tahun. Terima kasih. Jamaluddin Al-Afghani mengembangkan beberapa ide seperti yang pertama, menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Dalam pengalamannya mengunjungi ke berbagai negara Islam, Jamaluddin melihat kenyataan bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang otokrasi dan absolut, seperti para raja-raja yang memeras rakyatnya. Para penguasa dunia Islam menjalankan kekuasaannya sebagaimana kehendak mereka tanpa terikat pada konstitusi. Untuk membangun pemerintahan yang bersih, maka rakyat harus mengadakan revolusi guna menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Yang kedua ada memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin berusaha untuk memperbaiki akidah umatnya yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan Islam yang benar. Untuk mencapai pembaruan tersebut, umat Islam harus dibersihkan dari kepercayaan tahayul, lalu menjadikan rukun iman sebagai pandangan hidup, serta memerangi hawa nafsu jahat dan menegakkan disiplin. Oleh karena itu, Al-Ghani seringkali mengucapkan ayat Al-Quran yaitu Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya Allah tidak mengubah apa yang ada pada dirinya. 3. Pan-Islamisme. Ini adalah salah satu ide pembaruan dari Jamaluddin yang paling populer. Yang dimaksud Pan-Islamisme adalah sebuah gerakan untuk menyatukan umat muslim dan membangun peradaban dunia Islam dalam satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing atau bangsa barat. Dalam wadah Pan-Islamisme, ini bukan berarti negara-negara Islam harus melebur ke dalam satu pemerintahan tunggal atau seperti khalifah. Pan-Islamisme ini lebih berbentuk solidaritas untuk merasakan senasib dan kepenanggungan melawan penjajah. Dari aktivitas dan gagasannya, Jamaluddin dapat dikatakan sebagai orang pertama di era modern Islam yang menyadari bahaya penetrasi Barat dan perpecahan dunia Islam. Untuk ide selanjutnya, yang keempat itu adalah menganjurkan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tentang dunia Nasrani, Al-Afghani berpendapat bahwa meskipun mereka berlainan keturunan dan kebangsaan, mereka bersatu melawan dunia Islam. Yang kedua adalah penjajahan Barat adalah keberlanjutan dari perang salib. Yang ketiga adalah mereka sengaja menghalang-halangi kebangkitan umat Islam dengan apa yang mereka katakan nasionalisme, patriotisme, dan cinta bangsa Barat. Tetapi pada dunia Islam mereka mengatakan fanatisme, ekstremisme, dan kofimisme. Yang keempat, oleh sebab itu tidak ada jalan lagi bagi umat Islam selain mereka bersatu melawan penjajahan Barat Nasrani tersebut.
Adapun karya medianya yaitu adalah buku penting tentang sejarah yang membahas tentang politik, sosial, dan budaya Afghanistan. Buku ini diterbitkan pada tahun 1298 Hijriah atau 1881 Masehi. Karya-karya lengkap Jamaluddin Al-Afghani telah diterbitkan oleh Al-Muassasah Al-Arabiyah Ad-Dirasah wa An-Nashr dan penyuntingnya adalah Muhammad Imarov. Selain itu, beberapa karya tulis dan bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mencangkup beberapa pembahasan topik tentang Islam, Orientalisme, hakikat manusia, dan tanah air. sekian penjelasan tentang kisah Jamaluddin Al-Afghani dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.